Selamat pagi, saya Marin Nenggolan. Kita hari ini membahas topik metode section ya. Sebelumnya kita sudah membuat video mengenai metode joins ya, di mana metode joins itu dilakukan dengan cara bergerak ya dari sebuah join ke join lain untuk mengetahui gaya yang ada atau terdapat pada sebuah batang yang ingin kita ketahui. Nah, misalkan ya, ada kasus di mana kita memiliki kasus seperti ini ya, seperti ada di sini. Nah, kasus seperti ini bisa kita selesaikan dengan metode joins. Akan tetapi kita akan memiliki permasalahan gitu ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah setelah kita melakukan atau menggambar diagram benda bebas, lalu kita mulai start dari join ya. Misalnya kita pilih join yang A ya, join A, maka kita harus ke B, lalu kita turun lagi ke bawah, lalu ke atas lagi, lalu ke bawah lagi, baru ke titik C atau join C. Kita bisa solve masalah tersebut, yaitu masalah ingin mengetahui gaya yang bekerja pada batang CG gitu ya, batang CG tepat di tengah-tengah ya, bisa kita bilang batang CG. Di sini kita memiliki kesukaran karena kita harus 6 langkah membuat DBB pada sebuah join, pada 6 buah join, sehingga kita bisa men-solve gaya pada batang CG. Ya, minggu lalu kita telah belajar mengenai metode joins, dan metode joins itu pada prinsipnya mudah. Kita hanya menggunakan 2 buah rumus, sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 pada sebuah join ya. Nah, kasus itu tuh biasanya mudah gitu ya, terutama kalau dekat dari startnya kita ya, dari tumpuan itu mudah kita mencarinya. Tapi kalau misalnya sudah jauh seperti kasus ini, mencari gaya pada CG, di situ kelemahan pada metode joins. Nah, sehingga kita hari ini belajar metode section ya. Metode section untuk menjawab masalah ini gampang. Sama seperti metode joins, membuat diagram benda bebas dulu untuk mencari reaksi tumpuan ya. Tumpuan pada sisi kiri dan kanan, lalu dipotong ya, dipotong apa namanya, kita buat potongan ya, metode section seperti di sini ya, seperti di sini ada potongan ya. Nah, itu kita potong di situ, yang memotong garis CD ya, garisnya memotong apa namanya, batang CD, batang CG dan batang HG. Jadi ada 3 batang. Nah, 3 batang kita punya 3 persamaan. Ini bisa dijawab dengan tuntas ya, sehingga DBB yang baru setelah dipotong akan menjadi seperti ini. Lalu kita lengkapi gaya-gayanya gitu ya. Gaya-gayanya kita lengkapi. Gaya, ada 3 buah gaya yang di situ yang belum tuntas ya. Arahnya kemana? Ya. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas, bisa ke bawah, gitu ya. Nah, itu harus kita apa namanya, kita bereskan dengan cara menempatkan sebuah momen, gitu ya. Jadi kita belum ngitung ini, hanya menempatkan. Misalkan kita tempatkan dia di sebuah momen, gitu ya. Momen di C, misalkan. Ya, tempatkan momen di C. Maka hanya tinggal 2 buah gaya yang apa namanya, yang ada, tinggal sisa ya, gaya di A, FA, dan gaya yang bekerja di arah H ke kanan gitu ya. Nah, H ke G ya, H ke kanan itu. Nah, artinya HG itu udah pasti ke kanan karena melawan gaya FA yang CW. Kalau gaya HG harus membuat jadi CCW gitu ya, sehingga kita bisa solve bahwa kita tahu arah gaya HG itu ke kanan gitu loh. Lalu gaya di C gitu ya, CD itu kita tempatkan caranya gimana? Momen di titik G ya. Maka tinggal 2 gaya, yaitu FA dan CG. FA CW, kalau gitu dia harus ke kiri ya, agar membuat CCW. Jadi gaya CG itu ke kiri ya, ke kiri. Lalu gaya di bawahnya itu agak sedikit sukar, bisa kita tebak saja, nanti kita perbaiki sih
arahnya ya. Tapi pada prinsipnya begitu metodenya ya. Jadi keunggulan metode joins adalah kita bisa langsung lompat memotong 3 buah batang untuk mengetahui gaya yang terjadi pada batang tersebut. Oke, jelas ya? Kita masuk ke topik berikutnya. Misalkan kita punya kasus seperti ini ya. Kita pengen jawab. Ini sebenarnya sederhana kasus di gambar ini ya. Sederhana di gambar ini. Bisa kita pakai metode section, join dengan gampang. Tapi kita harus belajar section ya, untuk memahami kasus yang lebih rumit sehingga kita bawa kasus ini. Nah, kasus ini itu selain bisa diselesaikan dengan metode joins, misalnya kita pengen dapat gaya di BE ya, gaya di BE, maka kita juga bisa lakukan dengan cara potong atau section. Ya, section sehingga DBB yang baru setelah dipotong tuh ada seperti berikut ini ya. Lalu kita masuk ke langkah-langkah atau step-step bagaimana menyelesaikan sebuah kasus trasis ya dengan menggunakan metode section. Pertama, seperti saya selalu ajarkan bahwa kita sarankan adalah satu, kita harus men-state semua asumsi yang kita pakai. Selalu itu yang pertama. Mau membahas apapun dalam masalah mekanika teknik harus kita state pertama asumsi yang kita pakai. Ya. Lalu kedua, ya kita membuat DBB atau free body diagram yang lengkap seperti materi-materi sebelumnya gitu ya. Nah, lalu menggunakan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma m sama dengan 0, kita bisa menjawab reaksi tumpuan. Ya, di sini jelas seperti kuliah dengan benda bebas. Lalu yang step 3, lalu kita cari gaya yang kita ingin cari dengan cara dipotong, bikin section. Nah, section itu hanya bisa memotong 3 ya. Ingat 3 batang yang tidak diketahui. Jadi kalau memotong 4 batang bisa, memotong 5 batang bisa, tapi syaratnya maksimum hanya 3 yang unknown atau tidak diketahui ya. Oke, lalu setelah dipotong, kita bisa pilih mau bagian yang kiri atau mau bagian yang kanan, itu terserah. Nanti kita bisa ambil kiri, itu juga nggak apa-apa, bisa ya. Kita ambil yang kanan juga bisa, lalu kita lengkapi dengan gaya-gaya yang diperlukan, seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Lalu kita biasanya kita menggunakan sigma ya, sigma M di B lah, bisa kita lakukan. Kasus ini bisa lakukan sigma M di B untuk mendapatkan gaya EF ya. Lalu sigma F di FY gitu ya, bisa kita pakai untuk mendapatkan FBE dan sigma M di titik E untuk mendapatkan gaya FBC. Begitu ya. Nah, jadi secara prinsip menggunakan metode section itu ya, ada beberapa yang bisa kita share ya. Secara prinsip sih sebenarnya sederhana ya. Jika sebuah body atau sebuah trasis, kalau kasus ini itu dalam kondisi setimbang, maka bagian apapun dalam trasis tersebut yang kita potong itu pasti kondisinya setimbang juga ya. Lalu kedua, gaya-gaya yang gaya-gaya dari batang yang telah kita potong itu bisa kita telusuri ya dengan cara-cara tadi ya, dengan cara kita bikin sigma M di sini gitu. Caranya di-eliminate gaya-gayanya pada titik tertentu yang banyak dilewati gaya, maka kita sisa paling hanya 2 atau maksimal 3 gaya yang kita nggak tahu ya. Yang tersisa lebih tepatnya. 1 kita tahu, 2 nggak tahu, atau 1 kita tahu, 1-nya nggak tahu, kita bisa gampang ya untuk menerka gayanya kemana. Lalu kalau misalkan ada kasus-kasus tertentu, kita bisa melakukan kombinasi metode section dan metode join. Caranya gimana? Untuk kasus khusus, kita start dari metode section, kita potong, gitu ya. Lalu kita tahu gaya-gayanya, lalu kita lanjutkan dengan metode join, ya, untuk mempermudah perhitungan. Lalu motongnya, tadi sudah saya bilang, itu nggak harus lurus ya, bisa bengkok, bisa apa, selama hanya maksimum 3 batang yang tidak kita ketahui gayanya. Oke? Lalu kita bisa juga menggunakan melakukan section atau pemotongan itu dengan
berbagai cara. Jadi misalkan waktu kita potong pertama kali mau dapetin gayanya itu, loh ada 4 gitu ya, ada 4 unknown. Nggak bisa kita potong, sehingga kita deketin dari gaya-gaya kita ubah potongannya ke tempat yang bisa memotong 3 gaya. Bisa dekat dari yang batang yang kita pengen dapatkan besar gayanya. Dari situ kita baru sudah men-solve 3 buah gaya tersebut, dan pasti ada bisa membantu kita untuk menyelesaikan memotong 4 gaya tersebut. Ya, kembali ke pertama, potong lagi 4 gaya, tapi kan 4 gayanya sudah tinggal mungkin tinggal 3 atau tinggal 2 yang tidak ketahuin. Sehingga bisa kita solve ya. Nanti kita coba latihan kasus itu biar lebih paham gitu ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Nah, misalkan kita punya kasus seperti ini ya. Kasus seperti ini. Sekarang kita masuk ke example pertama. Kita diminta menghitung gaya pada batang DJ ya. Batang DJ, ada percis di tengah-tengah. Di mana kasusnya ini adalah atap ya, atau atap jenis susunannya berjenis Howie ya. Seperti gambar sini, Howie gitu, atau bisa juga ya. Di sini diminta bahwa kita meneglect atau mengabaikan gaya-gaya yang horizontal atau sumbu X ya. Jadi kenapa dia minta begini? Karena ini adalah pin dan ini adalah pin ya. Faktanya memang sama, dipasangnya berupa dipaku atau bisa menahan gaya sumbu Y dan juga sumbu X gitu ya. Tapi untuk kasus ini simplifikasi di mana sumbu X kita tidak bahas. Ya, tidak ada atau diabaikan. Kasusnya seperti ini, ada gaya di sini di B, di C 10 kN masing-masing, juga di I ya. Lalu ingat langkah pertama kita bikin asumsi, asumsinya semua gaya horizontalnya adalah diabaikan ya, dapat diabaikan. Lalu kedua, kita gambar FBD atau DBB-nya, lalu kita masukkan gaya-gaya ya. Ini DBB dari awal dulu kita ambil, kita hilangkan semua, kita fokus kepada traces ini. Jadi traces ini sebagai satu kesatuan ya, sebagai benda gitu ya. Lalu kita kasih gaya, di sini ada FA, lalu di sini ada gaya FG ya. Kemudian kita bahas gitu ya, kita bahas berapa nilai FA dan berapa nilai FG ya. Gampang, sigma MdA. Di sini sigma MdA artinya gaya yang positif itu momen positif FG ya. Kali 24 jaraknya 24. Di mana 4 panel ada tuh 2 3 4 5 6 kali 4 24 ya, 24 meter. Lalu kita lihat gaya lain, ternyata minus semua ya momennya. Yang pertama 10 kN kali ini gaya DA ya, kali ini 4, lalu ini 8, ini 16, sehingga seperti ini. Sehingga didapat FG sama dengan 11,66666, kita estimasi ya, kita dekatkan 11,67 ya kilonewton. Lalu kita buat sigma FG, karena apa? Karena ini udah tahu FG-nya, tinggal inian ya. Ya udah, FA tambah FG, karena positif kurang 10 10 10 kurang 30 ya, lalu FA-nya didapat 18,33 kilonewton. Sampai sini gampang ya, karena di BB biasa. Lalu kita mulai memasuki proses section ya. Nah, ini tadi gambarnya tadi ya. Saya nggak kasih apa dulu, saya mau fokus kepada sectionnya. Kita pengen ditanya gaya di batang DJ, sehingga kita potong. Bisa kita potongnya itu begini ya, kita potong begini. Lalu kita cek hasil potongan ini, karena kita pengen memotong ini ya, DJ. Terpaksa kita motong 4, DE, DJ, CJ, dan JK. Kalau kita motongnya begini, kita nggak dapat ya, ataupun begini, sehingga harus motong begini. Nah, tetapi problem gitu ya, stop. Since we only have 3 equations, so we cannot cut 4 beams ya. Nggak bisa begini ya. Sehingga tetet gitu ya.
nggak bisa. Sehingga kita harus motong dari yang 3 yang dekatnya. Bisa potong di sini, bisa potong di sini ya. Kita motong yang DJ, nggak bisa kita potong. Kita akhirnya motongnya CD, mana ini CD, CJ dan JK ya. Sehingga begini. Karena 3 yang maksimum yang bisa kita potong. Lalu kita gambar di BB-nya ya. Gayanya ini dimensinya, gayanya FA. Apakah sudah lengkap? Belum ya. Ini ada batang-batang yang ada gayanya. Nah, gayanya gimana di CD? Arahnya begini ya. Bisa ke kanan atas atau ke kiri bawah, atau ini kebalikannya juga. Bisa ya, JK seperti ini, arah kiri atau kanan. Satu kita bahas ya. Kita pengen tahu di FJK ya. Kenapa FJK begitu? Cara berpikirnya begini ya. Kalau misalkan kamu bikin momen di C, sigma momen di C sama dengan 0 begini, maka gaya CJ ini nggak mempengaruhi momen, gaya CD nggak mempengaruhi momen, hanya gaya FA, gaya di B, dan gaya di JK. Nah, FA ini membuat dia counter clockwise ya, sehingga negatif, ini membuat positif. Jadi dibilang ada lawannya gitu ya. Tapi ini kan angkanya tadi besar ya, lebih daripada 10, sehingga yang 10 ini perlu dibantu. Sehingga gaya yang di JK ini pasti membantu yang B, yaitu membantu CCW ya, yaitu arah ke kanan, sehingga gayanya ke kanan di FJK. Semoga paham ya. Nanti bisa diputar-putar videonya biar paham. Lalu gaya yang lain gimana? Kita coba cek gaya CD dulu ya. Dengan sigma momennya kita taruh di misalkan di J gitu ya. Maka di J, JK-nya, gaya JK-nya nggak mengaruhi momen, gaya CJ-nya nggak mengaruhi momen, hanya gaya ini FA, B, dan CD. Sehingga ya, karena ini nilainya cukup besar, ini nilainya kecil, jadi yang CD itu pasti counterclockwise, arah sini, arah dari D ke C ya, gitu. Yang ini Pak pengaruhi enggak ya, karena kan melalui C ya, sehingga arahnya ke kiri bawah. Nah, yang terakhir ini bisa kamu tebak ke atas atau ke bawah ya, karena kita agak sukar melihatnya. Kalau kita lihat gitu dari logika, ini ke sana, enggak, ini harus, kalau tafsiran saya ini ke atas gitu ya. Sehingga kalau udah selesai begini, kita bisa hitung sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma m sama dengan 0. Nah, sigma m itu bisa kita pakai bermacam-macam tempat. Bisa di C, bisa di K, bisa di J, bisa di A gitu ya. Saya mau menggunakannya di sigma momen di A di sini. Kenapa? Karena FCD-nya jadi 0, FJK juga jadi 0. Jadi hanya bermain di gaya FCJ dan ini yang sudah diketahui. Jadi unknown-nya cuma satu, FCJ. Sehingga FCJ kali sin 45. Kenapa sin 45? Karena kan dia kita lihat ya, dia ke sini gaya ini FCJ ini ya. Kalau gaya ini kita pecah jadi sumbu cosnya ke sini ya. Saya pakai ini kan, ini bisa dipecah jadi ini dan ini. Nah, ini kan nggak hitung sebagai momen karena melewati titik A ya, melewati titik A, sehingga kita fokus kepada FCJ yang sumbu di sinusnya yang ke atas ya. Nah, ini sehingga sinus 645 dari sini dapatnya dari sudut ini kan 4, ini juga 4 gitu ya. Ini 2, ini 4, ini 6 ya tingginya, ini jaraknya juga 4 ya, dikali 12 karena 4 kali 3 ya 4 minus 10 kali 4 ya, 10 ini kali 4, jarak sini 4, lalu 10 kali 8, dapatlah FCJ 14,14 kN ya, dapat.
Kita dapat sudah satu yang bisa membantu kita nanti ya. Waktu perpotongan di sini kan FCJ kita udah tahu ya. Jadi pada prinsipnya sudah tinggal berapa nih yang nggak tahu tuh 2, 3. Sebenarnya begitu ya. Lalu kita coba mencari FCD. Kalau misalnya kita pengen tahu FCD ya, sebenarnya kita perlu nggak Pak lakukan FCD ini? Kita kan nggak potong nanti ya, jadi sebenarnya nggak perlu banget gitu ya, nggak perlu, bisa kita skip langkah ini. Tapi saya mau terangkan momen di J di sini. Kenapa saya bikin? Karena di ini momen ini hilang, tinggal FCD yang tidak diketahui ya. FCD kali 4/4,47. Kenapa? Karena ini sudutnya 2 dan 4 ya. 2 kuadrat 4 tambah 4 kuadrat 16 akar 20 ya, tambah 10 kali 4 tambah 10 kali 8 kurang FA kali 12, dimasukkan angkanya dapat FCD 18,63. Oke ya, jelas ya. Nanti dia nilai ini nggak akan jauh dari sini. Oh belum tahu ya, karena ini nggak simetris ya, maaf. Tapi kita bisa lihat ya. Lalu dari sini kita bisa hitung lagi ya, momen di C. Mana di C sini, akibatnya FCJ hilang, FCD hilang, sehingga FJK, kita pengen dapat FJK. Sehingga 10 kali 4 itu ini ya, tambah FJK, mana FJK ini, jaraknya 4, kurang FA kali 8, jaraknya 8 ya, 2 balok. Dapat FJK 26,67. FJK ini, 26,67. Lalu kita mulai mencari nilai DJ ya, kita potong. Bisa kita potong sekarang karena sudah diketahuin ya. Yang ini yang unknown cuman ini dan ini. Yang 2 lagi sudah tahu gitu ya. Sehingga kita bisa masukkan kasus ini, potongan ini kita buat rumusnya gitu ya. JK udah tahu tadi arahnya, lalu CD juga udah tahu arahnya. Yang belum tahu itu di DE dan DJ. Ya, caranya gimana? Caranya kita taruh di sini nih, sigma M DJ. Ini hilang, gitu ya. Yang ini juga hilang, tinggal yang ini, DE. Artinya dia harus ngelawan yang ini ya, gitu. Harus CCW. Lalu gaya berikutnya FDJ itu bisa kita bikin ke bawah ya. Pak, bisa ke bawah Pak? Bisa. Ke atas bisa? Bisa, nanti kamu tinggal perbaikin kalau salah ya. Lalu kita buat sigma momen gitu ya, sigma momen. Saya ini masukkan di G ya. Di G itu di sini ya. Kenapa di G? Karena dia FDI saya hapus, bisa saya hapus ya. DI kan lurusnya ke sana tuh. Nah, lalu yang JK juga lurusnya ke sana ya. Saya gambar dulu. Karena lurus ya. Jadi gaya ini nggak mempengaruhi momen gitu ya. Oke, somewhere here ya. Ini nggak mengaruhin, ini nggak mengaruhin. Jadi tinggal FCJ yang sudah kita tahu dan DJ yang belum tahu. Nah, langsung kita dapat. Jadi FDJ kali 12. Kenapa 12? Karena jarak ini ke sini 12 ya. Meter ada. Itu 2, 3 kali 4, 12. Tambah 10 kali 16, tambah 10 kali 20. Yang ini dan ini. Kurang FA kali 24. Ini jarak ini. Min FCJ ya. Yang ini FCJ. Sudut 45 derajat. Kali sin sekian. Oke, lalu didapatlah FDJ-nya 16,67 kN. Selesai. Ya. Pak, semudah itu Pak, saya balik lagi. Iya. Dapat tadi pertanyaannya, FDJ berapa? 16,67 kN ini. Oke, kita latihan example 2. Example 2 saya ambil dari problem 4-31 di buku ya. Setelah chapter bagian yang membahas section, metode section ini ada ini. Ini saya pakai tadi di awal-awal bahwa kalau kita kasus ini menghitung CG misalkan, kita akan time consuming menggunakan metode join karena dari sini ke sini, ini bukan gaya ya ke sini tuh. Dari titik ini kita buat DBB-nya. Lalu kita mau ke sini, ini baru tahu, ini sudah tahu, ini belum, 3 unknown. Kita nggak bisa, harusnya maksimum 2.
Karena hanya dua rumus, sigma fx sama sigma fy. Jadi kita naik ke atas. Ini tahu, ini nggak tahu, bisa solve. Ya, lalu dari sini kita mau ke sini, kita baru tahu ini, nggak bisa kita ke sini. Kenapa? Karena sudah ini tahu dan ini tahu, sehingga hanya dua yang unknown. Sehingga kita harus selesaikan ini dulu. Ya. Jadi kalau saya gambar itu harus kita selesaikan DBD yang pertama, DBB ini, lalu selesaikan DBB ini, lalu DBB ini, lalu DBB ini, lalu DBB ini, gitu ya. Lalu kita bisa DBB ini. Nah, di sini kita dapat gaya ini ya, CG. Lama, ya. Kita coba pakai metode section bagaimana ya. Pertama, asumsi. Oke, kita asumsikan di sini, di roller ini nggak ada koefisien gesek, sehingga hanya sumbu Y aja yang ada ya gayanya, sumbu X nggak ada. Lalu kita gambar DBB-nya, ini lihat gaya-gayanya di sini, FA, lalu di sini ada FF, nggak ada yang arah X ya. Lalu sigma MDA untuk mendapatkan FF, dapat FF 10 kN. Kalau dari lihat gambar ini simetris, sehingga ini 10 kN, ini pasti 10 kN karena ini total 20 ya. Tapi saya bikin perhitungan biar Anda paham dari mana. Nah, sebenarnya tinggal dilihat aja, sudah tahu ini ya. Lalu dari sini kita mulai potong. Kita potong di sini ya. Karena pengen tahu dapat nilai gaya di CG ya dipotong di CG ya. Di sini. Ya. Udah dipotong, lalu saya ambil yang kiri gitu ya. Buat DBB-nya gambarnya begini, untuk lengkapinnya gimana? Sama ya. Saya bikin momennya di mana gitu ya. Misal momennya saya pengen tahu ini gaya ini. Gaya ini kenapa ke kanan kan gitu ya. Caranya saya masukkan sigma momen di C. Artinya gaya CD, CG dan ini H ini nggak mempengaruhin ya karena segaris. Jadi hanya gaya FA, CW ya, CW. Agar ngelawan gimana? Ini CCW, sehingga ke kanan. GH ya. Lalu ke atas ini CD ke kiri. Kenapa dia ke kiri? Ini sigma momen di M aja kamu bikin ya. Maka FGH nggak ada pengaruhnya ke momen. Ini juga nggak pengaruh ke momen karena melalui garis. Tinggal ini. Untuk melawan FA harus ini CCW juga. Nah, lalu yang CG ya, CG ini kadang yang di tengah-tengah sepertinya kita sukar putuskan karena kita belum tahu angkanya ya. Hitung sigma momen di G di sini ya. Maka FCD dikali 4 karena jaraknya 4, 3 lurusnya, tambah 10 kali 3 ini 10 jaraknya 3 kurang FA karena CW dia kali 9 ya. Jadi dapat FCD-nya 15 kN. Lalu sigma M di H sama dengan 0. H itu di sini, ini tereliminasi, sehingga kita punya 3 aja. FH, FCD, dan FCG, di mana FCD kali 4, karena jaraknya 4 ya, kali tambah FCG kali 4/5, karena dia sinus hadap miring ya. Lalu, yang ini kan 4/5-nya ke sini ya. Gaya ini FCG ini kan gini. Nah, kalau di H ini kan yang cos-nya nggak diperhitungkan karena melewati titik ini ya garisnya. Jadi hanya yang ini sin, sehingga masuknya di sini sinus ya. Kali 3 jaraknya ini ke sini 3 jaraknya. Lalu kurang FA kali 6 karena dari titik ini ke sini 6 ya. FA kali 6 sehingga didapat seperti ini. 2,4 ini kurang 60 jadi 0 ya. Ini 0. Ini 60, 15 kali 4 60 sehingga FCG sama dengan 0 kN. Oke, kejawab ya. Kejawab bahwa gaya di FCG sama dengan 0. Oke, semoga jelas. Ya, saya Marihot Nenggolan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.